Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek resmi mengubah aturan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau kita singkat dengan sebutan SBMPTN. Nah, di tahun 2023 nanti SBMPTN ada beberapa hal nih yang berubah baik dari segi aturan dan lain sebagainya. Nah, hal ini diungkapkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim saat acara konferensi pers Merdeka Belajar episode ke-22. Nah, kira-kira apa aja sih perubahannya? Jangan lupa simak video ini sampai akhir agar kalian memperoleh informasi lebih lengkapnya. Nah, di tahun 2023 nanti, SBMPTN resmi berubah menjadi seleksi nasional berdasarkan tes, di mana hal ini berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan juga pemecahan masalah. Nah, di SBMPTN 2023 nanti, atau kita menyebutnya yaitu seleksi nasional berdasarkan tes, tidak ada lagi tes mata pelajaran, baik itu fisika, kimia, biologi, sosiologi, sejarah, dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah tes skolastik yang mengukur pertama, potensi kognitif, kedua, penalaran matematika, ketiga, literasi bahasa Indonesia, dan keempat, literasi dalam bahasa Inggris. Nah, tidak ada lagi ya tes TKA ataupun kita menyebutnya sebagai TKA Saintek atau TKA Sosum. Yang ada hanyalah TPS atau sebutannya yaitu tes skolastik. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya, jalur seleksi bersama masuk PTN, SBMPTN, ini mengujikan banyak sekali materi dan juga banyak sekali mata pelajaran, sehingga hal ini membuat peserta didik harus banyak menghafal. Selain itu, guru juga kejar tayang untuk menuntaskan materi sehingga kurang menekankan pada pemahaman siswa. Nah, selain itu, guru juga menghabiskan waktu belajar untuk melatih peserta didik dalam mengerjakan soal-soal latihan UTBK, sehingga kualitas pembelajaran ini menjadi turun nih. Nah, selain itu, banyak juga peserta didik yang merasa harus mengikuti bimbingan belajar karena materi yang diujikan sekolah juga belum cukup untuk mengikuti UTBK SBMPTN, sehingga ini peserta didik dari keluarga kurang mampu lebih sulit untuk masuk PTN karena biaya bimbel yang relatif mahal. Nah, dengan demikian, skema seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, ini keunggulannya untuk SBMPTN 2023. Yang pertama, bagi peserta didik, yaitu tidak tergantung pada lembaga bimbingan belajar untuk persiapan tes. Yang kedua, tidak perlu khawatir akan keharusan untuk menghafal konten. Nah, bagi orang tua tidak perlu terbebani tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar peserta didik. Dan untuk guru ini lebih fokus pada pembelajaran yang bermakna, holistik, dan berorientasi pada penalaran, bukan pada hafalan. Selain itu, percaya diri bahwa pembelajaran sesuai kurikulum sudah cukup dalam menyiapkan peserta didik menghadapi seleksi masuk PTN. Nah, untuk beberapa contoh soalnya, ini Mimin ada beberapa contoh soal nih yang nantinya kemungkinan besar yang akan keluar seperti ini contoh soalnya. Yang pertama ini adalah contoh soal tes yang menguji potensi kognitif. Nah, ini sumbernya dari Kemendikbud ya. Nah, yang kedua ini adalah contoh soal tes yang menguji pada penalaran matematika. Nah, kurang lebih contoh soalnya seperti itu. Dan yang ketiga, contoh soal tes yang menguji literasi dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, contoh soal tes yang menguji literasi dalam bahasa Inggris. Nah, demikian informasi dari Mimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat buat kalian.